memulai kembali dari titik nol setelah melalui sebuah perjalanan yang sangat panjang, seringkali membuat seorang menjadi lelah. Ia bisa merasa jengah, malu. Masa saya sudah sejauh ini melangkah, sudah jaya dan berhasil, harus mulai dari nol lagi. Namun tidak dapat disangkali bahwa seringkali Tuhan membawa kita ke titik nadir atau titik nol itu untuk memulai kembali. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang menghantarkan kita ke titik nadir itu. Kegagalan, kekecewaan, kehancuran hidup, konflik, problem rumah tangga, dan berbagai macam musibah serta bencana. Tentu ini tidak mudah. Semangat memulai kembali memang menguras energi, dan tanpa pertolongan dari pihak luar, seorang tidak akan mampu keluar dari kelelahan dan kejengahannya itu. Betapa pentingnya kita ditopang dan ditarik kembali oleh tangan kasih Tuhan yang menolong dan menopang. Karenanya jangan sesali bila kita harus memulai kembali. Kita harus mulai dari titik nol lagi. Karena walaupun itu jengah dan merasa malu, marilah kita memulainya satu babak baru dengan dan bersama Tuhan yang akan menguatkan kita, sehingga kita tidak pernah dan tidak akan berjerih lelah tanpa kasih-Nya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita dari kitab terakhir, kitab suci kita Wahyu pasal 2 ayat 2-5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ini merupakan bagian atau cuplikan dari surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang sesungguhnya sangat diberkati limpah dengan orang-orang yang sangat aktif untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan pelayanan dan penegakan kebenaran. Mereka sangat berani, sangat gigih, mereka punya ketekunan yang luar biasa. Mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat, dengan kata lain mereka berani menegur dosa. Dan mereka juga telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul tetapi ternyata mereka itu berdusta. Dan mereka juga apalagi sabar di dalam menderita karena nama Tuhan dan tidak kenal lelah. Namun yang justru drastis dan tragis, setelah itu Tuhan mengatakan apa? Aku mencela engkau. Kenapa Tuhan mencela mereka? Bukankah apa yang mereka lakukan, aktivitas untuk menegakkan kebenaran itu sebenarnya setara dengan membela Tuhan dengan kebenarannya? Bukankah ketegasan mereka menegur dosa itu sungguh diperlukan buat jemaat yang sangat kompromi dengan dosa? Tetapi kenapa Tuhan mencela mereka? Rupanya yang menjadi problem adalah penggeraknya. Apa yang menggerakkan mereka berjerih payah? Apa yang menyebabkan mereka tekun? Apa yang menggerakkan mereka untuk tidak sabar terhadap orang-orang jahat dan menegur ketidakbenaran pada waktu itu dan dusta yang beredar pada waktu itu? Dan apakah penggerak yang membuat mereka sabar menderita karena nama Tuhan dan tidak mengenal lelah? Ternyata penggeraknya itu bukanlah
kasih Tuhan. Bukan digerakkan oleh semangat yang dari Tuhan. Bukan pula digerakkan oleh sebuah cinta yang dalam, yang rela berkorban. Menegakkan kebenaran iya, tetapi membawa orang kepada pertobatan rupanya mereka tidak melakukannya. Mereka hanya sampai berhenti mengamalkan sebuah cinta kasih yang menegur tetapi tidak menghibur. Mereka menegakkan kebenaran tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran, malah kecemaran. Mereka mempraktekkan yang namanya tegas untuk menegur, tetapi ternyata mereka tidak tegar di dalam kasih Tuhan. Ketegasan mereka adalah sebuah ketegasan yang berasal dari kepongahan dan arogansi mereka. Upaya yang mereka lakukan dengan kekuatan manusia dan bahkan kedagingan. Tapi orang tidak ada yang tahu, karena ini bicara motivasi dalam hati, tidak terdeteksi dari tampak luar. Karena itu Tuhan menegur dengan mengatakan, kamu telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih-Mu yang semula. Apakah kasih yang semula itu? Kasih pertama-tama yang mereka baktikan kepada Tuhan, sebuah pertobatan yang sejati di mana mereka meninggalkan dosa mereka terlebih dahulu. Tapi justru mereka telah alpa di dalam kasih yang semula itu. Karena meninggalkan kasih yang semula itu sama dengan meninggalkan Tuhan yang mula-mula melayani dan mempertobatkan mereka. Mereka lupa Tuhan. Mereka mungkin melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka mungkin rajin di rumah Tuhan. Mereka mungkin bergiat di dalam melayani umat Tuhan. Tetapi mereka, ironisnya, telah meninggalkan Tuhan. Karenanya, Tuhan menegur dengan mengatakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh di dalam dosa. Seringkali kita menganggap dosa itu adalah sebuah perbuatan amoral. Di luar rumah Tuhan itu tuh para pendosa. Mereka yang calon penghuni neraka, kita bisa katakan demikian. Oh, mereka yang hidupnya itu buruk, yang tidak bertanggung jawab, yang jahat, pencuri, pembunuh, pendusta. Kita bisa mengatakan itulah dosa. Tetapi kali ini Tuhan justru menyatakan dosa itu sesungguhnya menghilangkan Tuhan yang seharusnya menjadi Tuhan di dalam hidup. Melenyapkan kasih Tuhan yang seharusnya memimpin hidup setiap orang percaya di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu sama dan setara dengan dosa-dosa moralitas yang lainnya. Karenanya perintah bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula dilakukan. Ini merupakan resep jitu dari Tuhan. Untuk bisa memulai kembali, kita perlu memulainya dengan pertobatan kembali kepada Tuhan. Karena ada satu tantangan yang Tuhan berikan, jika tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Apa kaki dian itu? Terang kasih Tuhan yang ada dalam hidup mereka, Tuhan akan ambil. Dan mereka akan hidup di dalam kegelapan. Walaupun melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak mau diri mereka kembali kepada Tuhan. Apa yang diajarkan dalam Wahyu pasal 2 ayat 2-5 ini mau mengingatkan kita bahwa untuk memulai kembali kita perlu bertobat kembali kepada kasih Allah. Karena dosa sesungguhnya ketika kita kehilangan kasih Tuhan, atau ketika kita menghilangkan Tuhan dari posisinya yang semula, yang harusnya memimpin hidup kita, menjadi kita yang mengatur-ngatur Tuhan. Hari ini mari kita akan memulai kembali dengan pertobatan kembali kepada kasih Tuhan. Supaya jerih lelah kita bukan jerih lelah yang tanpa kasih, tapi jerih lelah yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Dan kalaupun kita kuat dan sabar menderita, itu karena cinta Tuhan yang menggerakkan kita. Karena itu kembalilah kepada Tuhan, tangan kasih-Nya mau mengangkat kita, memimpin kita kepada pertobatan kembali, agar bisa memulai dengan semangat yang baru dan memulai kembali bersama dengan Tuhan. Amin.